Oke, shalom teman-teman semua, teman-teman muda yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Teman-teman, kita harus percaya dan kita sadari bahwa kalau kita ada hari ini, sampai saat ini, adalah bukan karena hebat dan kuat kita, tapi karena ada Tuhan yang terus menyertai kehidupan setiap kita. Dia adalah Bapa yang setia di dalam kehidupan setiap kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia, karena Dia adalah Bapa kita yang setia, yang mengasihi kita dan menjaga kita hari lepas hari. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku aguhkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Engkau Bapa yang setia dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku aguhkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku aguhkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku aguhkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu indah dalam hidup setiap kami.
Terima kasih Bapa, Engkau setia buat setiap kami, memelihara kami sampai hari ini. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan kami bawa hidup kami kepada Engkau, untuk terus bersyukur, untuk terus lebih dekat lagi kepada Engkau ya Tuhan, dan kami mau memuji Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya rindu untuk setiap kita terus memuji Tuhan, kita bersemangat untuk memuji Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Dia Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dari dulu dan sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang hebat atas setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, bangsa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, bangsa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, bangsa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak.
bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan kita yang hebat. Amin. Mari teman-teman, saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pertama-tama kita mau datang ke hadapan Tuhan, membawa sujud sembah kita buat Tuhan. Beban seberat apapun kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila hati terasa berat dan seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi
Selanjutnya, saya persilahkan kepada hambanya. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Bersyukur kalau malam hari ini kita sekali lagi boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Nya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah menyertai setiap kami hingga sampai hari ini. Kami tidak kekurangan satu apapun, itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipelihara oleh Tuhan, mau untuk sekali lagi mendengar sapaan firman Tuhan bagi setiap kami, firman Tuhan yang akan menuntun kami untuk kami boleh hidup menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Tolong kami, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami bisa memahami firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, shalom teman-teman semua. Bagaimana kabar teman-teman di rumah? Saya yakin dan percaya teman-teman masih dalam keadaan yang sehat dan ya harus menghadapi banyak pergumulan, persoalan, tapi percaya bahwa kita punya Tuhan yang memelihara kita. Amin. Amin, puji Tuhan ya. Kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, yaitu temanya saling menghargai. Firman Tuhan akan kita baca dari Matius 7 ayat 12 sampai 14 dan Filipi 2 ayat yang keempat. Kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan ini. Matius 7 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Demikian pembacaan firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah teman-teman, kalau kita berbicara tentang saling menghargai, apa artinya saling menghargai? Saling menghargai paling tidak bisa dipahami di dalam 3 definisi. Yang pertama adalah sikap toleransi. Kedua adalah sikap untuk bisa menerima pendapat orang lain. Yang ketiga adalah sikap untuk menghargai hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap kita manusia. Nah teman-teman, tentu kita akan marah atau kesal ketika kita melihat bahwa ada kelompok-kelompok orang yang tidak bisa memiliki sikap saling menghargai. Misalnya kelompok masyarakat yang intoleran, merasa diri paling benar. Begitu diberikan masukan, mereka menolaknya. Kita akan marah dengan orang-orang yang tidak bisa hidup dengan saling menghargai. Atau teman-teman, kita mungkin sebaliknya, kita mungkin adalah orang yang tidak bisa menghargai orang lain. Ya maaf kata, misalnya kita tidak mau menerima pendapat orang lain, kita merasa diri kita paling benar, apalagi kita orang Kristen, kita merasa bahwa agama Kristen adalah agama yang paling benar. Dan kita berhak untuk mengutuki atau mengkritik orang-orang yang berusaha menyerang agama Kristen. Misalnya seperti itu. Nah, teman-teman, kita lihat di zaman media sosial yang seperti ini, rasanya semakin sulit manusia untuk bisa punya sikap saling menghargai. Ya, saya ambil contoh beberapa waktu yang lalu, teman-teman, ada satu kejadian, ada seseorang yang memposting ulang jokes dari almarhum Gus Dur. Dia posting ulang itu, ya dia memposting bahwa hanya ada 3 polisi yang jujur di Indonesia, ya, yaitu polisi Hugeng, polisi tidur, dan patung polisi. Dia posting itu di Facebook, lalu ada orang yang membacanya, dan orang yang membacanya tersinggung, melaporkan orang ini ke polisi.
Nah, teman-teman, saya tidak tahu kenapa orang ini mempost jokes itu atau bercandaan itu. Nah, mungkin bagi orang ini ya mungkin jokes ini lucu, ya dipost saja supaya banyak orang yang ketawa, bisa jadi. Atau alasan yang kedua, mungkin orang ini sedang kesal dengan polisi. Dia habis ditilang polisi, lalu dia kesal, lalu dia mengungkapkannya di Facebook. Nah, tetapi terlepas dari apapun motivasi orang ini yang memposting jokes ini, saya lebih tertarik dengan orang yang meresponi postingan di Facebook ini gitu ya. Mengapa orang ini bisa tersinggung? Mengapa orang ini melaporkannya? Ya aneh sih menurut saya. Ya karena gini, kalau saya bayangkan, kalau katakanlah teman-teman nanti mau posting di Facebook, ya hanya ada 3 hamba Tuhan GKJ Tambora yang jujur, Pendeta Daniel, Contoh Andreas, dan Kak Ari misalnya. Ya saya sebagai hamba Tuhan yang nggak disebut juga nggak akan lapor polisi begitu teman-teman. Saya tidak akan tersinggung. Tapi inilah kondisi yang saat ini terjadi di Indonesia. Sikap gampang tersinggung, tidak mau menerima pendapat orang lain. Ya apalagi sekarang ada yang namanya RUU ITE ya, yang kayaknya mewadahi orang-orang yang tidak suka untuk dikritik, mewadahi orang-orang yang tersinggung, supaya ya mereka bisa membawa orang lain yang mengkritik mereka itu ke kantor polisi. Nah seperti itu ya. Tapi mungkin ada teman-teman yang mungkin berpikir gini, ya RUU ITE itu kan membuat kita untuk hati-hati dalam memposting sesuatu, Kak. Ya, dengan begitu kita bisa saling menghargai ketika kita berhati-hati. Ya benar, tapi bagi saya menghargai dengan cara seperti itu adalah menghargai yang dipaksakan gitu ya. Nah, kita akan melihat bahwa sikap saling menghargai yang dipaksakan itu, yang tidak berasal dari hati yang sungguh-sungguh, tapi berasal dari ketakutan, itu nggak akan berjalan dengan semestinya. Ya, kemarin ada seorang dokter kecantikan ya, yang menyampaikan kritiknya dengan sangat sopan sekali, teman-teman. Ya, tentang satu merek kosmetik yang di-endorse artis. Ya. Saya sudah nonton videonya. Ya. Si dokter ini mengatakan dengan sangat sopan sekali menyampaikan kritikannya. Tetapi dilaporin polisi juga karena sang artis tersinggung. Ya. Nah kita lihat, kita sekarang dalam kondisi masyarakat di mana sangat sulit sekali untuk kita bisa menghargai perbedaan pendapat. Sulit untuk menerima masukan dari orang lain yang berbeda pandangan dengan kita. Nah teman-teman, sebagai anak Tuhan kita mesti belajar untuk kita punya sikap saling menghargai, sikap terbuka yang bisa saling menerima perbedaan atau saling menerima pendapat, ya, perbedaan pendapat, perbedaan agama dan sebagainya. Nah teman-teman, kita akan melihat apa sih yang dikatakan oleh Alkitab tentang saling menghargai. Ya. Nah teman-teman, kalau saya bayangkan saling menghargai itu ya ibarat atap sebuah rumah gitu ya. Teman-teman membayangkan sebuah rumah ya, lalu ada atap rumah. Nah, saling menghargai ini adalah atapnya nih gitu. Nah, untuk punya atap yang kokoh, teman-teman perlu punya fondasi yang kokoh gitu loh. Ya. Supaya bangunan rumah itu kokoh, fondasinya harus kokoh. Ya. Jadi sebelum kita mau mencapai sikap saling menghargai, harus ada fondasi yang kita bangun di sana. Nah, apa fondasinya? Ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ya. Nah, jadi ayat ini berbicara soal apa sih? Jadi gini, saat itu Tuhan Yesus punya keresahan dengan para tokoh-tokoh agama Yahudi. Tokoh-tokoh agama Yahudi ini orang Farisi, ahli Taurat. Nah mereka ini adalah orang-orang yang saleh. Saleh dalam artian mereka melakukan hukum Taurat itu secara ketat.
Mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka memberikan persepuluhan, sangat ketat sekali. Sehingga banyak orang itu melihat tokoh-tokoh agama ini orang yang baik nih. Tokoh-tokoh agama ini orang yang menjadi panutan ini. Nah gitu. Ya. Jadi tokoh-tokoh agama ini merasa sudah melakukan kehendak Allah. Nah teman-teman, masalahnya begini. Ada satu hal yang membuat justru tokoh-tokoh agama ini ternyata tidak melakukan apa yang Allah kehendaki. Mereka tidak melakukan esensi dari hukum Taurat. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka itu ketika mereka melakukan aturan-aturan Taurat, berdoa, berpuasa, memberikan persepuluhan, mereka melakukan itu semua, tetapi kemudian mereka melakukan apa? Mereka menuding orang yang berdosa gitu. Mereka mengutuki orang yang berdosa. Nah itu yang orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini lakukan pada saat itu. Sehingga mereka merasa bahwa standar untuk menjadi anak Tuhan yang benar adalah mereka. Acuannya mereka, bukan lagi firman Tuhan, tapi mereka sendiri. Ya. Mereka tidak punya sikap saling menghargai. Ya. Mereka hanya menghargai diri mereka sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman melihat keadaan ini, Yesus mengajarkan inti dari hukum Taurat. Tentu teman-teman sudah tahu intinya, yaitu 2. Kasihilah Tuhan Allahmu, ya kita bisa baca di Ulangan 6 ayat ke-5, dan kasihilah sesamamu manusia. Nah, itu ada di Imamat 19 ayat 18. Nah, teman-teman, kedua hal ini menjadi dasar untuk kita membangun sikap saling menghargai satu dengan yang lain, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah ini fondasinya nih. Ya. Kita terlebih dahulu mengasihi orang lain. Nah kita membangun fondasi kasihnya ini sudah ada, maka sikap saling menghargai itu akan terbangun dengan sendirinya. Nah teman-teman, untuk bisa menghargai sesama harus dimulai dengan mengasihi sesama. Ya. Dan itu berangkat dari kita, teman-teman. Kalau kita mau dimaafkan orang lain, nah kita harus terlebih dahulu memaafkan orang lain. Kalau kita mau diperlakukan orang lain dengan baik, maka kita harus terlebih dahulu memperlakukan orang lain dengan baik. Ya. Jadi kita mengasihi, kita menghormati orang lain itu secara aktif, bukan pasif. Ya. Apakah mudah dilakukan? Mudah atau tidaknya itu tergantung jawabannya. Tergantung apakah kita bisa mengalahkan keegoisan kita atau tidak. Ya. Nah, kayak gini, Tuhan Yesus melanjutkan dengan satu gambaran yang sangat menarik sekali. Ya, bagaimana tentang 2 jalan untuk masuk ke dalam satu kota yang dilindungi benteng. Jalan yang pertama adalah jalan yang luas, jalan yang lebar. Nah, jalan yang luas ini, ya, ini ada pada zaman itu. Jalan yang luas ini dikhususkan bagi para pejabat, bagi para pembesar, tokoh penting dan sebagainya. Yaitu adalah jalur kehormatan. Nah, sedangkan di jalur yang kedua, ada jalur yang sangat sempit, teman-teman. Sangat sempit, berlubang-lubang, berbatu-batu. Jalan ini dikhususkan untuk para budak, para pembawa barang, ya, kaum marginal, rakyat jelata. Nah, tentu semua orang akan mengidam-idamkan untuk melewati jalur yang pertama, jalur kehormatan itu, gitu. Nah, saya meyakini setiap kita tentu punya keinginan untuk menjadi besar, keinginan untuk sukses, untuk terhormat. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mencapai itu. Ya, teman-teman saat ini sedang berada di jalur kehormatan. Teman-teman dipuji banyak orang, diakui banyak orang. Tetapi ada orang lain yang sedang berjalan di jalur yang kedua, jalur yang sangat sempit, yang tidak enak. Teman-teman, apa yang Yesus ajarkan justru sebaliknya, kita harus mengambil jalur yang kedua sebetulnya. Untuk membangun sikap saling menghormati, harus mengambil jalur yang sempit, teman-teman.
Nah, teman-teman, ini seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Ya, di ayat 14, Yesus mengatakan bahwa gini, ya, ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Lalu karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, Yesus mengajarkan kita untuk mengambil jalur yang sesak itu, dan itu yang Yesus lakukan bagi kita. Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang ada di surga, lalu turun ke dalam dunia menjadi manusia yang terbatas sepenuhnya. Yesus mengosongkan dirinya. Karena apa? Karena Yesus ingin membagikan kasih-Nya kepada kita. Dan dia harus mengambil jalan yang sempit itu. Nah, Yesus memberikan teladan dan Yesus mengajarkan kita untuk kita harus siap mengambil jalan yang sempit itu. Barangkali kita tidak diakui. Barangkali ketika kita mulai mengasihi orang lain akan berkata, apa sih? Ya. Kita tidak akan diakui orang lain. Ya. Atau kita akan disakiti, dikecewakan, dianggap rendah. Tetapi ketika kita mendapatkan itu di bumi, maka di surga dikatakan kita akan mendapatkan kehidupan dan kebahagiaan di surga. Gitu ya. Jadi fokus kita adalah bukan apa yang ada di bumi untuk mencari kebahagiaan di bumi, tetapi fokus kita adalah kita harus mencari apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kita memperoleh kebahagiaan di surga. Sama seperti Yesus yang telah melakukan hal itu, teman-teman. Nah, teman-teman, Yesus mengajarkan begini, siapa yang ingin menjadi terbesar, biarlah dia menjadi yang terkecil. Siapa yang ingin menjadi pemimpin, biarlah dia menjadi hamba. Ya. Jadi kamu mau menjadi yang terbesar, di bumi mungkin kamu tidak menjadi yang terbesar, tetapi di surga kamu bisa. Karena apa? Karena kamu selama di bumi, selama kita di bumi, kita menjadi yang terkecil. Ya. Kita menjadi hamba. Nah, teman-teman, inilah kebahagiaan orang-orang yang siap menerima surga, ya. Nah, tapi mungkin teman-teman akan berkata begini sih, tapi apa gitu? Kan kita harus selama ini di dunia kan juga harus survive, harus berjuang gitu kan. Nah, teman-teman, aku juga membayangkan di satu sisi ada keindahan juga sih. Ketika semua orang di dunia itu berusaha untuk mengasihi orang lain terlebih dahulu. Ya. Tidak menuntut untuk dikasihi, tetapi memberikan kasih. Coba bayangkan semua orang di dunia melakukan itu indah sih. Ya, tapi walaupun tidak mungkin orang di seluruh dunia bisa melakukan itu, tetapi kita bisa melakukannya, teman-teman, di dalam lingkup yang paling kecil dulu. Ya, misalnya keluarga. Ya, di dalam keluarga kita terlebih dahulu mengasihi papa, mama, ya, koko, cece, adik, ya kan? Kita mengasihi mereka terlebih dahulu, kita menghormati mereka terlebih dahulu. Ya, kita bisa melakukannya, ya. Atau misalnya di tempat kerja, di toko, di kantor, kita bisa melakukannya. Ya. Kita menghormati yang bosnya, menghormati karyawannya, yang karyawannya menghormati bosnya, gitu ya. Mulai dari kita dulu. Ya. Yang karyawan bukan hanya menghormati bosnya, tetapi juga menghormati sesamanya atau bawahannya. Ya. Mulai dari diri kita dulu. Saya membayangkan kalau kita bisa melakukannya, maka cicipan surgawi itu loh. Untuk masuk surga ya teman-teman masih lama lah, saya yakin ya. Masih hidup katakanlah 40-50 tahun lagi ya di dunia ini. Tapi kita bisa merasakan cicipan surga di dunia ini ya ketika kita mau terlebih dahulu mengasihi orang lain, teman-teman. Nah, teman-teman, itulah prinsip untuk kita mau saling menghormati sesama. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan kepada setiap anak-anak-Mu di malam hari ini. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami mempunyai sikap untuk kami mau saling mengasihi orang lain. Berangkat dari kami, dan Tuhan berikan kami kekuatan supaya kami juga bisa melakukan seperti yang Engkau lakukan Tuhan. Ketika Engkau mau terlebih dahulu mengasihi kami. Kami yang sudah mendapatkan kasih Tuhan itu juga kami mau membagikannya bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap kami untuk kami melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa jadi kekuatan bagi kita semua. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah melayani hari ini sebagai WL, singer, pemusik, soundman, LCD, dan semua teman-teman yang terlibat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, teman-teman, tetap semangat untuk ikut ibadah Komisi Pemuda dan ibadah umum secara online ya, teman-teman. Oke, saat ini kita mau akhir ibadah kita. Minta hamba-Nya untuk pimpin dalam doa berkat. Oke, teman-teman, thank you untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah online Komisi Pemuda. Dan saya percaya bahwa melalui ibadah ini, walaupun teman-teman berada di rumah, teman-teman akan semakin bertumbuh juga iman pengenalan akan Tuhan ya. Untuk itu tetap gabung kembali untuk ibadah persekutuan KP online ini di Sabtu yang akan datang. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan menerima penyembahan kami. Dan kami juga berterima kasih Tuhan telah berfirman kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan, yang akan menolong dan membimbing setiap kami. Mungkin kami ada masalah di rumah, di dalam pekerjaan, di tengah keluarga, ada masalah kesehatan. Tapi kami percaya bahwa kami akan diberikan kekuatan dari Tuhan untuk kami boleh melaluinya. Terima kasih Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian, Tuhan memberkati kita semua.